Shalom, perkenalkan nama saya Grandi Petrus Nur, mahasiswa STA Kupang semester 2 Prodi PAK, akan membawakan tugas penjelasan dari teologi proper yang berjudul Providensia Allah. Oke, kita langsung masuk dalam pembahasannya. Next. Nah, yang pertama latar belakang. Providensia. Ada banyak orang yang sudah sering mendengar kata providensia, dan bahkan sebagian besar juga telah mengetahui dari kata tersebut, yakni arti dalam bahasa Inggrisnya yang berasal dari kata provide yang artinya menyediakan. Oke. Providensia, kehidupan umat manusia tidak pernah terlepas dari pemeliharaan atau providensia Allah. Orang yang mengaku percaya kepada Allah pastinya selalu berada dalam pemeliharaan Allah sendiri. Orang Kristen yang mengakui bahwa kehidupan dipelihara oleh Allah, maka akan sungguh-sungguh menyerahkan totalitas kehidupan untuk melakukan kehidupan kehendaknya serta sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Nah, mendahulukan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda dalam kehidupannya masing-masing. Sehingga seringkali ketika mengalami masalah dalam kehidupan masing-masing orang, kadang mereka menganggap bahwa Allah tidak lagi memelihara, Allah tidak lagi melindungi, dan juga Allah jauh dari kehidupannya. Dan seringkali hal itu membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Nah, definisi atau providensia Allah. Providensia sendiri berasal dari bahasa Latin providential. Asal pengertian itu ialah kata kerja Latin. Nah, provider yang berarti memandang ke depan, melihat terlebih dahulu terjadinya sesuatu, dan sebab itu juga terlebih dahulu mengambil tindakan yang lebih dahulu menyelenggarakan atau menyediakan sesuatu. Oke. Tentu kita tahu bahwa pemeliharaan artinya sendiri menjaga. Allah sebagai pencipta senantiasa memelihara kestabilan kerukunan di antara kita semua ciptaannya. Jika tidak ada kuasa yang besar untuk memelihara kestabilan dan kerukunan kita, karena yang kuat akan menyerang yang lemah, yang hilang keseimbangan semua makhluk. Nah, dapat kita baca dalam Nehemia 9 ayat yang ke-6 dan juga Mazmur 36 ayat yang ke-7. Setelah itu Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dan Ibrani 1 ayat 3. Pemeliharaan itu bukanlah penciptaan, karena setelah menciptakan kemudian baru memelihara. Pemeliharaan juga tidak melarang kegiatan ciptaan atau menghalangi supaya ciptaan tidak musnah, melainkan memelihara semua ciptaan agar hidup dalam keadaan senang dan menurut kehendak Allah. Dengan kata lain, tanpa kehendak Allah, ciptaan tidak dapat dipelihara. Jadi, definisi atau providensia Allah, pemeliharaan yang merupakan suatu prinsip atau peraturan yang diberikan Allah sebagai semua makhluk, bagi semua makhluk supaya mereka dapat hidup dalam lingkungan mereka dengan aman dan tentram, dan dapat berkembang biak menurut keadaan ditentukan Allah bagi mereka. Allah juga memberi daya tahan kepada masing-masing makhluk supaya semua makhluk dapat bertahan atas serangan atau agresi lingkungan, yang dapat kita baca dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ke-17 dan Mazmur 12 ayat 3 sampai 6, Kisah Para Rasul 17 ayat 25 sampai yang ke-27. Jadi kita tahu bahwa dasar dalam Alkitabiah memang tidak terdapat kata providensia, namun Alkitab jelas mengajarkan providensia Allah seperti yang dapat kita lihat dalam ayat-ayat berikut. Oke, ayat yang pertama, seluruh alam semesta, kita baca dalam Mazmur 103 ayat 19, 135 ayat 6 dan 4 ayat yang ke-35. Setelah itu Efesus 1 ayat 11. Nah, semua makhluk dapat kita baca dalam Ayub 37 ayat 5 sampai 10, Mazmur 104 ayat 14, 135 ayat 6, 15 ayat 7, Matius 5 ayat 45. Penciptaan binatang.
dapat kita baca dalam Mazmur 104 ayat 21, 25 sampai 28, Matius 6 ayat 25 sampai 26 dan 10 dan ayat 19. Semua bangsa-bangsa Ayub 12 ayat 23, Mazmur 22 ayat 28 dan 66 ayat 8 dan 4 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Kelahiran dan kehidupan manusia 1 Samuel 16 ayat 1, Mazmur 139 ayat 16 sampai 17, Yesaya 5 ayat 5, Yeremia 1 ayat 5. Oke, next. Dasar Alkitabiah dan masih banyak lagi. Akan hal-hal yang tampaknya kebetulan dan tidak penting dapat kita baca dalam Amsal 16 ayat 33, perlindungan orang benar Mazmur 4 ayat 8 dan 5 ayat 12, 33 ayat 15 sampai 16, 121 ayat 3 dan Filipi 2 ayat 13. Oke. Bukti providensi Allah. Kita masuk dalam bukti-buktinya. Sifat Allah dan alam semesta. Oke, Allah bukanlah sekedar oknum yang berkepribadian tidak terbatas kebijaksanaan, kemurahan dan kuasanya. Manusia mengharapkan sebagai yang pertama, sebagai Allah yang berkepribadian bijaksana dan bertindak secara rasional. Dan yang kedua, sebagai Allah yang baik menurut perhatian terdapat kesejahteraan dan ciptaannya. Yang ketiga, sebagai yang maha kuasa dipercaya mampu melaksanakan segala sesuatu yang direncanakannya. Oke, sebagai bukti praktis dari kepercayaan bahwa Allah menjalankan pemerintahan dan berdaulat atas ciptaannya dengan melihat bahwa alam semesta menunjukkan adanya kecerdasan dan kegawasan. Sekalipun kecerdasan itu tidak terdapat di dalam zat itu, melalui alam semesta sendiri membuktikan pemerintahan Allah yang berdaulat atasnya. Oke, kita masuk dalam ajaran Alkitab. Alkitab lebih banyak berbicara tentang pekerjaan Allah dan pemeliharaan ciptaannya daripada tentang pekerjaan Allah dan penciptaannya. Banyak ayat menyatakan Allah menjalankan perintahannya yang berdaulat atas segenap alam semesta. Yang pertama, Allah berkuasa atas alam semesta. Yang kedua, Allah memakai unsur-unsur yang baik untuk menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya dan memakai unsur-unsur penghancur sebagai alat untuk melaksanakan disiplin dan hukuman. Yang berikut, Allah berkuasa atas tanaman dan hewan. Setiap ciptaan berada di tangan Allah. Allah memelihara dan mengawasi semua tanaman dan hewan. Allah berkuasa atas bangsa-bangsa di muka bumi. Dapat kita baca dalam Mazmur 22 ayat yang ke-29. Oke, berikut. Timbul pertanyaan, jika Allah berkuasa atas segala hal, akan timbul dalam pikiran manusia, apakah hubungan Allah dengan dosa manusia? Pembahasannya next. Oke, yang pertama, seringkali Allah menahan manusia untuk melakukan dosa yang ingin dilakukannya. Tindakan ini seringkali disebut dengan pemeliharaan yang mencegah. Berikut, Allah kadang-kadang secara aktif menahan orang untuk berbuat dosa, tetapi membiarkan dosa itu terjadi. Tindakan ini disebut dengan pemeliharaan yang mengizinkan. Nah, Allah memakai pemeliharaan yang mengarah. Allah membiarkan kejahatan terjadi, tetapi Ia mengarah kepada contoh-contoh. Dalam Yohanes 13 ayat 27, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segenap. Allah dengan memakai pemeliharaan yang membatasi, menetapkan batas-batas yang tidak dapat dilampaui oleh kejahatan dan Alkitabnya. Oke, tujuan providensi Allah, tujuannya apa? Next, kita akan membahas tujuan Allah. Allah memerintah dunia dengan maksud untuk membahagiakan makhluk ciptaannya. Allah memerintah dunia dengan tujuan untuk mengembangkan mental dan moral umat manusia. Oke. Yang berikut, Allah memerintah dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan dan mempersiapkan umat miliknya sendiri. Oke, next. Kita akan membahas lagi. Allah memerintah dengan tujuan menunjukkan kesempurnaan dan kesempurnaannya, kesucian dan keadilannya, kuasanya, hikmatnya, kasihnya dan kebenarannya. Oke, kita masuk dalam kesimpulan. Nah, dari membahas tentang providensi Allah, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kuasa pemeliharaan Allah dan pemerintahannya telah nyata dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang dialami pasti ada dalam pemeliharaan Allah
dan pemerintahan Allah. Dalam karya Allah ada batasan-batasan tertentu yang tidak ada batas-batas tertentu yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat manusia. Allah mempunyai maksud dalam kehidupan orang-orang kudusnya dan rencananya pasti tergenapi. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang dilakukan manusia dan Allah berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam keadaan apapun. Allah bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Anugerah Allah sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan sucinya. Oke, sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.